Dalam dunia sepak bola modern, rumor transfer memang hampir selalu hadir dengan segala dinamika, spekulasi, dan tarik ulurnya. Namun ada momen tertentu di mana sebuah rumor tidak lagi sekadar isu, melainkan cerminan dari strategi yang sedang dijalankan sebuah klub. Itulah yang kini terjadi pada seorang Federico Barba, bek andalan Persib Bandung yang belakangan ramai diperbincangkan karena kemungkinan hengkang dari klub kebanggaan Jawa Barat ini. Minat dari klub Italia seperti Pescara mulai mencuat ke permukaan, bahkan disebut sebagai pihak yang paling ngotot ingin membawa Barba kembali ke Serie B. Di atas kertas, cerita ini terlihat sederhana, pemain Eropa ingin pulang ke negaranya. Namun, cara Persib merespons justru membuka lapisan cerita yang jauh lebih menarik. Persib memilih untuk tidak tergesa-gesa. Tawaran pertama dari Pescara ditolak mentah-mentah, bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak adanya kesesuaian nilai dan skema yang diajukan. Manajemen Persib sadar betul, Federico Barba masih terikat kontrak hingga akhir musim ini. Artinya, kendali sepenuhnya berada di tangan klub. Dengan sisa kontrak sekitar 6 bulan, ini bukan lagi soal menahan atau melepas pemain, melainkan tentang siapa yang memegang kendali atas arah keputusan. Dari sini, cerita Federico Barba tak lagi sekadar tentang satu pemain dan satu klub peminat. Ini tentang bagaimana Persib membaca situasi, mengatur langkah, dan memainkan perannya dengan penuh perhitungan. Karena apa yang terjadi setelah penolakan ini justru membuka bab baru yang jauh lebih besar, tentang negosiasi, nilai, dan manuver cerdas Maung Bandung di bursa transfer pertengahan musim ini. Sikap tegas Persib ini tentu bukan tanpa alasan. Manajemen memahami betul bahwa melepas Federico Barba dengan harga murah hanya karena tekanan rumor atau keinginan pribadi sang pemain justru akan merugikan Persib itu sendiri. Barba bukan sekadar bek asing yang numpang lewat. Ia adalah pemain dengan pengalaman Eropa, jam terbang tinggi, dan peran vital di dalam struktur klub. Sepanjang musim, kehadirannya memberi stabilitas di lini belakang, kepemimpinan di lapangan, serta kontribusi yang nyata. Dengan nilai sebesar itu, Persib berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mengatur tempo negosiasi. Bukan sebagai klub yang menunggu belas kasihan pasar, melainkan sebagai pihak yang menetapkan standar. Tawaran pertama bukanlah akhir, melainkan titik awal. Persib memilih menunggu nilai yang benar-benar pantas, nilai yang mencerminkan kualitas, kontribusi, dan status Barba sebagai aset klub. Di tengah kisruh ketertarikan dari Italia, cerita ini kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih menarik. Muncul nama Aris Thessaloniki FC, klub papan atas Liga Yunani yang mulai dikaitkan dengan Federico Barba. Kabar ini terasa berbeda, karena tidak lagi sebatas isu ringan di media sosial. Aris FC disebut telah melakukan pendekatan serius dan membuka ruang negosiasi untuk membawa Barba ke Yunani dengan skema transfer permanen. Jika langkah ini benar-benar terwujud, maka ini bukan sekadar perpindahan pemain dari Asia ke Eropa. Ini berpotensi menjadi sebuah tonggak sejarah. Transfer dengan nilai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klub Indonesia, sekaligus bukti bahwa Persib tidak hanya mampu melahirkan pemain berkualitas, tetapi juga mampu menjual asetnya dengan harga yang mencerminkan kelas dan ambisi klub itu sendiri. Menariknya, strategi yang dimainkan Persib dalam situasi ini memperlihatkan dua hal penting sekaligus. Pertama, Persib tidak tergesa-gesa melepas asetnya, meskipun Federico Barba secara terbuka dikabarkan memiliki keinginan untuk kembali berkarir di Eropa. Klub tidak membiarkan narasi personal pemain mendikte keputusan besar, melainkan tetap berdiri pada kepentingan jangka panjang. Kedua, Persib menunjukkan bahwa mereka tidak kehilangan arah dalam proses negosiasi. Justru sebaliknya, mereka mampu membaca momentum dan memaksimalkan keuntungan posisi mereka. Dengan tetap mempertahankan Barba di dalam skuad sambil membuka ruang komunikasi dengan klub peminat, Persib memastikan bahwa seluruh kendali tetap berada di tangan mereka. Ini bukan sikap defensif, melainkan strategi aktif yang mencerminkan kedewasaan manajemen dalam menghadapi dinamika bursa transfer yang sering kali penuh tekanan. Situasi ini menjadi semakin menarik ketika melihat konteks finansial di baliknya. Jika skema transfer permanen benar-benar terwujud, Persib berada di posisi yang sangat diuntungkan. Barba didatangkan tanpa biaya transfer, sebuah langkah cerdas di awal yang kini berpotensi berbuah keuntungan besar.
Artinya, setiap nilai transfer yang masuk bukan sekadar pemasukan, melainkan keuntungan bersih yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kebutuhan klub. Dalam satu manuver, Persib bukan hanya menjaga stabilitas skuad, tetapi juga membuka peluang finansial yang jarang dimiliki klub Indonesia. Sebuah bukti bahwa kali ini, Persib tidak sekadar ikut dalam pusaran rumor, melainkan benar-benar mengendalikan permainan di balik layar. Bagi sebagian pihak, menolak tawaran dari klub Italia seperti Pescara mungkin tampak sebagai langkah yang berisiko. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, justru disinilah letak manuver cerdas Persib Bandung. Klub memilih untuk tidak menempatkan diri sebagai pihak yang terdesak oleh waktu atau situasi, melainkan sebagai pihak yang mengendalikan nilai dan arah cerita. Dengan kontrak Federico Barba yang masih berjalan, Persib memiliki legitimasi penuh untuk menolak tawaran yang tidak mencerminkan kualitas sang pemain, sambil membuka ruang negosiasi dengan klub yang benar-benar siap menghargai Barba sesuai nilai pasarnya, bahkan mungkin lebih tinggi. Ini bukan soal sekadar menjual pemain, tetapi tentang menjaga marwah klub, menghargai aset sendiri, dan memastikan setiap keputusan diambil dari posisi yang paling tepat dan menguntungkan. Menguasai kendali dalam sebuah negosiasi transfer, jelas bukan perkara mudah, terlebih ketika pemain yang bersangkutan memiliki keinginan untuk hengkang dan sudah menarik perhatian klub-klub Eropa. Banyak klub akan goyah dalam situasi seperti ini, namun Persib justru memilih jalur yang berbeda. Mereka tidak terpancing oleh tekanan jangka pendek, tidak terjebak oleh dinamika rumor yang cepat berubah, dan tidak kehilangan fokus terhadap rencana besar yang sedang dibangun. Di titik inilah Persib Bandung memperlihatkan kedewasaan strateginya sebagai klub yang semakin matang, bahwa setiap langkah bukan diambil untuk meredam kegaduhan sesaat, melainkan untuk menjaga arah perjalanan jangka panjang. Dan pada akhirnya, inilah esensi dari sebuah keputusan besar di level klub profesional, bukan soal siapa yang paling cepat bergerak, melainkan siapa yang paling tenang, paling sabar, dan paling matang dalam merencanakan langkah. Bagi Persib Bandung, ini bukan sekadar kecerdasan membaca bursa transfer, melainkan bukti bahwa klub ini tahu persis kemana arah perjalanannya akan dibawa dan bagaimana setiap keputusan harus memiliki nilai bagi masa depannya.